Hai, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Sofyan Finansial. Video malam ini kita akan coba sharing terkait apa yang pernah saya posting di video sekitar ya 1 tahun yang lalu lah. Itu cara menganalisa saham jangka panjang ataupun jangka menengah. Nah, sebenarnya ini hal yang menarik karena kita akan belajar terkait equity bond, atau saya bisa bilang equity bond valuation, di mana metrik ini kita akan melihat seberapa besar return ketika kita berinvestasi di saham X. Misalkan teman-teman invest di saham BCA, atau saham BRI, saham Indofood, dan sebagainya, itu kita bisa memprediksi return yang kita dapatkan. Nah, saya kutip teori ini atau perhitungan ini itu berasal dari buku yang berjudul ini saya ketik aja, The Warren Buffett Stock Portfolio. Ini karya dari Mary Buffett dan David Clark. Kurang lebih bukunya seperti yang ada di ini ya. Nah, ini saya kutip. Nah, setahun yang lalu saya sebenarnya baca buku ini lewat Kindle. Jadi hal yang banyak sih menarik di buku ini. Jadi teman-teman nanti akan coba hitung, dipraktekkan juga bagaimana cara menggunakan metode ini ya. Dan ini sangat-sangat praktis banget dan bisa dipraktekkan ketika kita mengeksekusi saham yang kita beli. Selain itu teman-teman juga bisa beli bukunya melalui di toko-toko terdekat atau mungkin bisa download atau beli e-booknya di Kindle atau di Amazon. Itu teman-teman simak aja. Bukunya nggak begitu tebel juga sih. Itu ada banyak studi kasus mulai dari Coca-Cola, American Express, pokoknya emiten-emiten yang pada zaman Warren Buffett itu portofolionya itu dibahas semua, dan itu kalkulasinya adalah dengan menggunakan equity bond valuation. Nah, itu tuh pertama. Lalu yang kedua, kenapa sih kok disebut equity bond? Jadi equity bond yang dimaksud di sini itu saham, itu ibarat seperti obligasi. Ya. Jadi maksudnya equity bond itu saham seperti obligasi di mana saham memiliki return yang sekiranya hampir menyamai obligasi. Karena obligasi itu kan returnnya fix ya. Atau bisa dibilang kalau kayak Sun gitu ya, atau obligasi negara mungkin 6% atau 7%, itu misalkan dikunci selama 5 tahun, kayak gitu-gitu. Nah, di equity bond ini kita akan belajar seperti itu. Jadi saham itu diibaratkan seperti obligasi, nanti kita akan tarik saham itu secara historical, dan kita akan melakukan future value-nya itu seberapa. Dan harga di masa mendatang itu akan jadi berapa. Maka kita akan dapat perhitungan ketika kita investasi di saham X, itu ada kemungkinan prediksi return kita itu di berapa persen. Misalkan beli saham X di harga 1.000 ya. Di 10 tahun mendatang atau 15 tahun kemudian ketika teman-teman mungkin sudah waktunya panen, itu kira-kira teman-teman bisa tahu return di next years ini misalkan mungkin 10% per tahun. CAGR ya, CAGR. Katakanlah 12% 1 tahun. Nah, nanti akan juga di-compare dengan obligasi itu sendiri. Katakanlah obligasi 10 tahun ini mungkin kisaran sekarang 7%. Bila misalkan perhitungan saham kita X itu di atas return benchmark obligasi itu 7%, maka hal itu menarik karena di atas benchmark. Nah, bagaimana bila misalkan saham X yang dibeli itu ternyata itu lebih rendah dari benchmark, katakanlah di bawah 7%, misalkan 5 atau 6%, maka itu jelas nggak menarik. Untuk itu kita akan coba hitung, kita praktekkan, kita simak perhitungan ini. Di video kali ini juga durasinya mungkin sedikit panjang ya, jadi teman-teman jangan skip atau mungkin bisa tonton sampai habis biar lebih paham tentang konsep equity bond valuation ini. Oke, kita akan coba masuk ke hitungan Excel. Jadi sebelum kita mulai, teman-teman harus tahu apa aja yang di-input dan teman-teman harus cari. Yang pertama adalah EPS 10 tahun yang lalu. Sebenarnya boleh 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun yang lalu misalkan, tapi minimal adalah 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena ini untuk menghindari volatilitas EPS. Jadi semakin panjang EPS itu lebih akurat juga datanya ya. Dan ini adalah EPS annual ya. Annual ini saya tulis di sini. Annual. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman harus cari EPS yang sekarang atau EPS tahun ini. Kalau kita ngomongin sekarang berarti EPS tahun 2023 ya, annual. Ini saya tulis juga annual. Nah, dan yang terakhir, teman-teman harus melakukan CAGR atau Compounding Annual Growth Rate dari kedua EPS ini. Jadi kita akan melihat pertumbuhan rate-nya itu dari 10 tahun yang lalu hingga tahun sekarang atau 2023 itu berapa persen pertumbuhannya. Oke, sekarang kita coba hitung CAGR dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang. Kita masuk ke menu ini. Nah, ini di sini ada nilai awal dan nilai akhir. Kalau nilai awal ini adalah nilai 10 tahun yang lalu, EPS itu, dan nilai akhir ini adalah nilai EPS pada tahun ini atau 2023.
Nah, ini nilai awalnya di tahun 2013. Ini misal ya, kita contoh case skenario aja. Misalkan EPS emiten itu adalah 100 di tahun 2013, dan di nilai akhir atau tahun ini itu EPS-nya 300. Ya. Nah, maka ketemu CAGR 11%,6 atau 11,6 ya, itu di pertumbuhan 10 tahun. Kita tulis saja di sini 11,6%, 11,61%. Nah, setelah ketemu, 11,61%. Jadi setelah ketemu CAGR-nya, maka kita sudah mulai bisa hitung dari equity bond ya. Nah, step pertama, EPS di tahun ini kan 300 ya, 300 yang tadi di tahun 2023. Kita enter aja, dengan grow rate yang sama, sesuai dengan CAGR tadi, 11,6, itu kita tarik hingga 10 tahun ke depan, teman-teman ya. 10 tahun ke depan, itu berapa? Ketemu EPS-nya adalah kurang lebih 900 di tahun ke-10 atau tahun berapa? Tahun 2033 ya. Itu ketemu EPS-nya 900. Nah, di angka 900 ini, maka kita mulai ke tahap kedua yang di sebelah kanan ini. Ini ada Sun Yield 10 tahun 7% ya, atau per multiplier. Nah, kedua, teman-teman ini harus melakukan pengalian dari EPS ini agar ketemu harganya. Nah, per multiplier ini biasanya bisa pakai PE band atau per yang terendah dan per tertinggi. Yang dipakai adalah per terendah. Per terendahnya adalah misalkan emiten ini ternyata selama 10 tahun itu pernya itu paling rendah ditransaksikan di angka katakanlah 7 kali gitu ya. Maka ketemu estimate price di kemudian hari 6.300, teman-teman. 10 tahun kemudian. Ya, saya ulangin. Jadi emiten ini di 10 tahun kemudian itu harganya 6.300. Sekarang kita akan kalkulasi. Kalau misalkan harga sekarang itu katakanlah di angka Rp3.000 per lembar, dan di harga masa depan itu 6.300 yang sesuai ini, maka ketemu CAGR-nya 7,7%. Nah, dari 7,7% ini, kita compare dengan Sun yang 7% ini. Kalau misalkan emiten ini adalah yield-nya sama atau return-nya sama, atau indikasi imbal hasilnya, ya saya ulangi lagi, indikasi imbal hasilnya itu kurang lebih sama, maka hal itu kurang menarik. Kenapa? Ngapain saham? Atau ngapain saham itu? Saham itu maksudnya saham X ya, saham XXX gitu. Karena kenapa? Karena saham X ini return-nya sama dengan yield obligasi. Ya buat apa kita menanggung resiko? Ngapain berinvestasi di saham itu? Nah, bagaimana bila misalkan saham X ini ternyata itu berbeda dengan yield? Nah, kita coba hitung. Katakanlah emiten ini harga sekarang ini ya, di tanggal sekarang itu harga per lembarnya katakanlah 2.200. Nah, ini CAGR-nya 11%. Jadi kita bisa mengcompare antara 11% ini dengan yield obligasi. Kalau seperti ini jelas saham menarik ya, karena return-nya lebih besar dari Sun 10 tahun. Nah, bagaimana kalau misalkan harga sekarang ya, ternyata 4.000-an. Nah, ketemu 4,6% CAGR-nya. Jadi lebih rendah dari obligasi, ya jelas nggak menarik. Ngapain kita repot-repot beli saham? Mending kita masuk di obligasi yang rate-nya adalah fix 7% gitu. Nah, dengan adanya equity bond ini kita bisa memprediksi saham itu sebenarnya layak nggak sih dibeli, dan layak nggak atau menarik nggak gitu.